Sekali lagi katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan kecangun dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesadaran Allah berperintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam sapaan teduh kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami kembali bersekutu dalam sapaan teduh kami. Kembali kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya itu bisa menjadi terang dan kekuatan di dalam menghadapi hidup kami. Tuhan yang berkati kami sehingga kami mampu memahaminya dengan baik serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari Mazmur 133 ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebuah tulisan mengatakan bahwa puncak gunung Hermon selalu diselimuti oleh salju. Salju ini yang kemudian menjadi sumber air bagi masyarakat yang ada di sekitar gunung Hermon. Salju tersebut mencair dan mengalir menjadi mata air di Danau Galilea. Gunung Hermon juga terkenal dengan kelembapan yang tinggi, sehingga jika ada orang yang berkemah di lereng gunung tersebut, ketika pagi hari tendanya akan basah karena embun gunung Hermon. Palestina dan sekitarnya memiliki curah hujan yang sangat sedikit sehingga daerah itu sangat tandus. Berbeda sekali dengan daerah yang berada di sekitar gunung Hermon. Embun yang berasal dari gunung Hermon menjadi sumber air bagi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar gunung Hermon. Sehingga jikalau kita melakukan perjalanan dari selatan ke utara, dari Yerusalem ke Hermon, kita akan merasakan perubahan yang sangat drastis dari daerah yang panas ke daerah yang sejuk, dari daerah yang tandus ke daerah yang subur. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi? Hal itu bisa terjadi karena di sekitar gunung Hermon, baik dengan salju dan embunnya itu menjadi sumber kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya, sehingga udaranya menjadi sejuk dan pemandangannya juga sangat menyegarkan. Gambaran itulah yang dipakai untuk menekankan betapa pentingnya hidup dalam kerukunan. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa di dalam persaudaraan yang rukun, di dalam hidup yang penuh kerukunan,
Allah menyediakan, Allah menyiapkan berkat dan kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita pasti ingat cerita tentang Menara Babel. Ketika mereka bersama-sama menyatukan sebuah keinginan untuk membangun Menara Babel. Tetapi ketika proses pembangunan Menara Babel itu diperhadapkan pada sebuah perbedaan dan perpecahan, maka keinginan mereka tidak bisa diselesaikan. Inilah efek dari hidup dalam perpecahan, tetapi hidup dalam kerukunan menjanjikan berkat dan kehidupan. Yesus juga dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 berdoa buat kehidupan murid-muridnya yang rukun. Yesus tahu bahwa kehidupan murid-muridnya pasti menghadapi banyak persoalan dan perpecahan, dan itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Yesus berdoa buat mereka. Yesus mengatakan supaya murid-muridnya hidup dalam kerukunan, hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam persatuan yang akan menjauhkan mereka dari perpecahan. Kita juga melihat bagaimana beberapa jemaat dalam Alkitab juga hidup dalam konflik karena mengedepankan ego, hidup dalam dosa, mengedepankan pandangan pribadi dengan konsep kebenaran menurut diri sendiri. Akibatnya apa? Jemaat itu tidak bisa bertumbuh. Oleh sebab itu hari ini kita kembali diingatkan bagaimana kita harus berupaya dan berjuang dalam hidup kita untuk hidup dalam kasih, untuk hidup dalam kekudusan, dan untuk hidup dalam persatuan untuk mencapai sebuah kerukunan. Dan jikalau hari ini ada keluarga, suami atau istri, orang tua atau anak, saudara-saudara yang tidak hidup rukun, sebelum memulai aktivitas kita hari ini, sebelum kita memulai pekerjaan kita, sebelum kita memulai usaha kita, mari kita perbaiki dulu hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan suami dan istri kita, hubungan kita dengan orang tua dan anak kita, supaya bisa hidup dalam kerukunan. Dan percayalah, ketika hubungan kita baik, ketika kita hidup dalam kerukunan, maka berkat Tuhan dan segala yang baik akan mendekati kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami kembali betapa pentingnya hidup dalam kerukunan. Setiap hal yang baik yang kami inginkan akan bisa kami dapatkan, akan diberikan Tuhan kepada kami ketika kami memulai itu semua dalam sebuah hubungan yang baik. Baik itu dalam hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, saudara-saudara. Bapa yang baik, kiranya Engkau yang memampukan kami untuk selalu hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam persekutuan. Menjauhkan diri kami dari perilaku dosa, ego kami, dan mengedepankan kebenaran menurut konsep pribadi kami, yang kemudian akan membuat kami jatuh dalam perpecahan, di mana itu semua akan menjadi hal yang tidak baik bagi kami. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GBKP Runggun Cijantung. Tuhan yang berkati kehidupan mereka satu persatu. Tuhan berikan mereka kesehatan. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan juga berkati juga seluruh hamba-hamba Tuhan, pertua, diaken, pendeta kami yang melayani di Runggun Cijantung, beserta juga seluruh kepengurusan Jabu-Jabu, pengurus Kategorial, Mambre Moria, Permata, dan KKR. Dan kiranya dalam kehidupan mereka
Mereka semakin dimampukan Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapa dengan sepenuh hati, dengan penuh ketulusan. Dan kami tahu Tuhan akan semakin memperlengkapi kehidupan mereka. Dan berikan juga mereka kehidupan dalam kesehatian dalam roh. Supaya jemaat-jemaat Tuhan GBK Perunggun Cijantung pun semakin menjadi jemaat-jemaat yang terberkati. Karena kehidupan mereka mengedepankan akan kasih kekudusan dan persatuan di dalam Tuhan. Indah kami anak-anak-Mu Bapa, kami memulai aktivitas kami hari ini dan kiranya Tuhan yang memampukan kami sehingga kami mampu menjalani hidup kami semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.